Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yawma nalqaka yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Yang kami cintai, kami muliakan para hadirin, para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Sekarang kita sudah sampai di bab istinja dengan batu, ya. Apa itu istinja? Istinja itu secara bahasa adalah al-qat'u, yaitu memotong atau memutus. Tapi secara syariat, izalatul kharij an-najis al-mulawith minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Jadi membersihkan al-kharij yang keluar, an-najis yang najis, al-mulawith yang mengotori, minal farji. Jadi keluarnya dari farji, dari lubang depan atau lubang belakang, anil farji, yaitu menghilangkannya atau membersihkannya juga dari lubang depan atau lubang belakang. Bima'in aw hajarin, dengan air atau batu, ya. Jadi mensucikan atau membersihkan, ya, an-najis, yaitu al-kharij yang keluar yang najis. Jadi kalau yang suci tidak wajib istinja, ya. Jadi yang kalau keluarnya itu sesuatu yang suci tidak wajib istinja, ya. Seperti apa? Seperti misalkan apa itu sih, kerikil kayak gitu kan, ya. Atau orang makan kelereng, keluar kelereng lagi, itu kan kelerengnya suci itu, ya. Lah itu nggak wajib istinja. Jadi di sini istinja adalah membersihkan yang keluar yang najis, ya. Kalau yang suci tidak wajib istinja. Al-mulawith, nah, najisnya ini yang mengotori, ya. Kalau tidak mengotori seperti yang keluar ini sangat padat, kering, lah itu nggak wajib istinja juga, ya. Jadi yang mengotori ini ada bebasahannya. Kalau nggak ada bebasahannya nggak wajib istinja, ya. Karena yang kering dengan yang kering ini tidak membuat najis, ya. Jadi kalau yang keluarnya ini kering, ya, padat, ya, itu kan tempatnya juga kering, maka tidak membuat tempat tersebut najis, maka tidak wajib diistinjai, ya. Minal farji, lah ini keluarnya itu al-kharij, keluarnya itu dari farji, lubang depan dan lubang belakang. Kalau keluarnya najis keluar dari selain lubang depan dan lubang belakang, bukan namanya istinja. Misalkan keluar darah dari hidung atau dari mulut kemudian dibersihkan, lah itu bukan namanya istinja. Lah ini istinja ini yang keluar najisnya ini keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Anil farji, lah ini menghilangkannya atau membersihkannya ini dari lubang depan atau lubang belakang. Tapi kalau ada najis, misalkan tadi di hidung keluar darah kemudian dibersihkan, lah itu namanya bukan istinja juga, ya. Makanya nanti kalau sudah berpindah gitu kan, ya,
itu sudah nggak boleh lagi pakai batu nanti, karena itu sudah bukan istinja lagi, namanya menghilangkan najis. Bimain, dengan air. Ini istinja membersihkannya dengan air. Air di sini tentu air yang suci, mensucikan. Au hajarin, atau dengan batu nanti, atau dengan yang serupa dengan batu, dengan syarat-syaratnya nanti yang akan disebutkan. Lah ini maka dari sini ya, hukum istinja ada 5. Yang pertama wajib. Kapan istinja wajib? Min kulli najisin mulawith, dari setiap najis yang mengotori. Jadi kalau keluarnya tadi najis kemudian mengotori, maka istinja hukumnya wajib. Yang kedua an-nadab, sunnah saja, nggak wajib istinja, tapi hanya disunahkan untuk istinja. Minal jamid ghairi mulawith, tadi kalau kotorannya jamid padat, ghairil mulawith ya, nggak mengotori. Nah ini hanya disunahkan saja, nggak wajib. Jadi kalau keluar kotorannya tadi padat ya, kering gitu kan, nggak mengotori, nggak wajib istinja ya, karena al-jafil jafi la yunajis, yang kering dengan yang kering itu tidak membuat najis, jadi tidak wajib istinja, hanya disunahkan saja. Kemudian al-karoha, makruh. Yang ketiga makruh. Kapan? Minarih, kalau keluar angin, lah istinjanya makruh. Kenapa? Karena membuat was-was ya. Jadi kalau keluar angin ya nggak usah istinja ya, makruh. Al-ibaha, yang keempat mubah. Minal arok, ya dari keringat. Kalau keluarnya keringat, lah itu mubah, boleh-boleh saja diistinjain ya. Kemudian yang kelima haram. Haram ini ada yang sah, ada yang tidak sah. Jadi ada 2. Al-hurmah ma'asyiha, al-hurmah ma'a ghairi syiha. Jadi ada yang haram tapi sah gitu kan. Seperti apa? Seperti istinja dengan makanan. Nah, ini kan. Ini haram, bukan istinja dengan al-maghsub, dengan yang gosok ya. Jadi istinjanya haram kemudian sah, tapi sah ya, sah. Haram tapi sah. Seperti istinja dengan sesuatu yang gosok, mungkin batunya gosok, tisunya gosok, kayak gitu tuh. Nah itu istinjanya haram tapi tetap sah. Ada yang haram juga tidak sah. Seperti apa? Istinja dengan makanan manusia, dengan roti kering, nah itu makanan manusia, haram dan istinjanya tidak sah ya. Seperti dengan kitab-kitab syariat, kitab-kitab fikih, itu alat-alatnya nahwu dan sebagainya. Kitab kedokteran, termasuk kitab kedokteran, lah itu sudah istinjanya haram dan tidak sah. Artinya kalau dia sholat, ya sholatnya nggak sah karena istinjanya tidak sah ya. Jadi di sini hukum istinja ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang boleh, mubah, ada yang haram. Dan haram ada 2, ada yang ma'asyiha, haram tapi sah, ada yang haram juga tidak sah ya. Kemudian paling afdolnya istinja yaitu digabungkan antara batu dengan air ya. Ini martabatnya istinja, menggabungkan antara batu dengan air. Jadi batu dulu baru air. Apa faedahnya? Faedahnya biar tangan kita tidak terkena najis ya. Kalau kita bersihkan dulu najisnya dengan batu, tisu, kain dan sebagainya nanti ya, yang memenuhi syarat-syarat batu, lah itu faedahnya tangan kita nanti tidak terkena najis. Jadi pas pakai air nanti karena sudah hilang gitu kan bentuk najisnya ya. Nah ini yang didahulukan adalah batu dulu baru air. Jangan air dulu baru batu. Kalau air dulu baru batu ya nggak ada faedahnya, karena sudah terangkat semua bentuk najis dan bekas najisnya ya. Jadi paling bagusnya istinja ya itu menggabungkan antara batu dengan air. Tapi kalau pengen ikhtisarnya pengen pakai air saja, maka air lebih utama daripada batu. Ya, jadi martabatnya pertama dengan batu dan air, yang kedua dengan air saja, yang ketiga dengan batu saja. Kenapa yang kedua ini dengan air saja lebih utama daripada dengan batu saja? Ya, karena dengan air ini menghilangkan bentuk najis dan juga bekasnya. Ya. Kalau batu ini hanya menghilangkan bentuk najisnya saja, tapi bekasnya masih ada, baunya masih ada, kayak gitu tuh ya. Jadi hanya menghilangkan bentuknya saja, tapi asarnya belum dihilangkan. Jadi seperti itu ya. Mungkin
Seasan pertama ini adalah definisi istinja, kemudian istinja, kemudian martabat tingkatan istinja. Nanti setelah ini kita bahas syarat-syarat istinja dengan batu, kemudian kita baca kitabnya ya, agar sudah paham pas baca kitab nanti kita sudah paham seperti itu.